Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Noval Safri di channel YouTube Grid Auto News. Kali ini saya ada di TMC Polda Metro Jaya. Sama sebelah saya ada Bapak Kombes Pol Sambodo selaku Dirlantas Polda Metro Jaya. Halo Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya. Pak, ini kan kita lagi ada di ruang pantau ini Pak ya, ruang pantau seluruh lalu lintas di Jakarta ya Pak ya. TMC Polda Metro Jaya. Betul. Bisa jelasin Pak, ada fasilitas apa aja di sini? Iya, TMC itu kepanjangan dari Traffic Management Center. Artinya di sini adalah pusat dari pengendalian lalu lintas, manajemen pengendalian lalu lintas di seluruh kota Jakarta. Nah, untuk bisa mengendalikan lalu lintas di Jakarta, tentu kita dibantu oleh beberapa teknologi. Pertama misalnya kita ada CCTV. CCTV yang ada sekarang bisa dipantau di TMC ini untuk seluruh Jakarta ada kurang lebih sekitar 375 titik. 375 titik. 375 titik. Kalau lihat di sini memang tidak semua titik bisa kita tayangkan, tapi kita bisa pilih dari 375. Yang kita tayangkan ini adalah memang titik-titik yang selama ini menjadi sumber-sumber daripada titik-titik rawan kemacetan. Kemudian juga titik-titik yang sering dijadikan sebagai tempat unjuk rasa, seperti Bundaran HI, kemudian di depan Istana, depan DPR MPR. Tapi kalau kita mau mencari titik lain, itu ada, jumlahnya 375 titik. 375. Ini layarnya ada berapa Pak, kalau boleh tahu? Layarnya nanti di sini, bisa ditayangkan di atas juga bisa. Jadi nanti lihat bagaimana tergantung kebutuhannya. Maksimal bisa sampai berapa layar nih Pak? Ini sini ada empat layar ya, termasuk 2 layar besar yang ada di tengah. Kemudian di sini juga kalau masyarakat itu suka ada namanya Twitternya TMC, ada Facebooknya, ada Instagramnya, itu semua data itu diolah di sini. Kemudian kita juga dilengkapi dengan pengendali seperti ini Halong Timur ini HT. Untuk komunikasi radio itu juga kita dari sini pusatnya, untuk kita bisa mengendalikan anggota di jalan. Kita kalau ada perjalanan VVIP, ada titik-titik yang kemacetan, ada kecelakaan, kita minta pertolongan derek, pertolongan ambulan, itu semua dikendalikan di titik ini. Termasuk juga kalau ada pertanyaan terkait dengan data-data kendaraan, baik dari kepolisian, misalnya ada reserse yang menemukan kendaraan dicurigai, kemudian dia butuh data, itu dia larinya ke sini. Oke, berarti emang pusat kontrolnya pusat semua kontrol di sini, semua ya? ada di sini. Oke, Pak boleh sambil jalan Pak, kita Boleh. lihat Pak. Ya. Kita lihat ini di Imam Bonjol, kemudian ada di Sudirman Tamrin, AI, ini yang di depan Istana, kemudian ini yang di Semanggi. Oke. Di layar besar ini khusus untuk titik-titik yang emang potensi rawan kemacetan, rawan demo. Betul. Kalau yang ini Pak, yang kecil-kecil ini? Nah ini saya bilang, jadi ini banyak, ini tinggal kita mau yang mana kita tampilkan. Gitu, kita tampilkan, kita bisa pilih gitu. Ketika terjadi suatu unjuk rasa yang besar misalnya, kita bisa bahkan satu layar ini bisa jadi besar. Coba bisa mana? Bisa dikasih contoh Pak? Kasih contoh. Satu layar ini dikasih satu titik. Nah, misalnya di Istana. Ya. Ini depan Istana ya Pak? Iya, ini bisa. Nanti kita tinggal pilih mau titik mana yang mau kita besarkan. Gitu. Misalnya mana lah coba? HI. Ini HI. Nah, gitu. Jadi ketika misalnya terjadi unjuk rasa di HI, kita bisa kendalikan dari sini. Bisa. Jalur mana yang padat, jalur mana yang perlu kita prioritaskan, mana yang perlu ditutup, perlu kita alihkan. Itu nanti kita bisa kendalikan dari sini. Bisa. Ini di depan DPR MPR nih. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ada massa sudah mulai penuh, kemudian laporan dari anggota di lapangan jalan sudah tidak bisa dilewati, kita lihat dari sini kondisinya memang sudah sangat padat, ya kita nanti kita alihkan. Lakukan rekayasa ya. Bahkan titik-titik ini kita bisa zoom sampai ke plat nomornya, kita bisa record. Gitu. Jadi ketika misalnya terjadi pelemparan kepada petugas, terjadi penganiayaan gitu, kalau memang dia terpantau di sini, itu bisa. Pak, ini kan benar-benar jadi pusat kontrolnya lalu lintas di Jakarta ya Pak ya? Ya. Berapa Pak yang kerja di sini, berapa banyak Pak? Kerja di sini satu shift
Ini ada dua. Yang baju biru ini adalah operator untuk etle. Oke. Etle, mereka yang kalau ada, kadang di sini juga pusat ya. Jadi kalau ada kamera-kamera yang menangkap para pelanggar lalu lintas, itu diolah datanya di sini. Oke, bisa dilihat Pak. Ini yang pelanggaran sepeda motor. Motor. Nah, ini tercapture sedang ini melanggar marka stop line. Oke. Stop line, ini orangnya, kemudian ini bisa diperbesar sehingga kemudian nanti bisa terbaca plat nomornya. Gitu. Kalau yang motor sama mobil beda ya Pak sistem kameranya? Nah, contoh nih yang lain. Nah, ini busway. Oke. Pelanggaran busway. Sudah masuk busway nggak pakai helm pula. Pakai helm. Nah, lanjut misalnya ini contohnya yang traffic light. Oke. Sudah harusnya berhenti tapi dia masih jalan. Ini tercapture kemudian ada plat nomornya. Oke. Itu yang motor ya Pak? Kalau yang mobil? Sebetulnya secara prosedur, artinya urut-urutannya sejak mulai tercapture sampai dengan kemudian surat itu dikirimkan ke rumah, itu antara motor sama mobil sama. Oke. Yang membedakan mungkin dari sisi teknologi kamera. Karena kamera untuk mobil, kamera untuk motor beda. Termasuk juga penempatannya. Untuk etle sepeda motor memang kita pasang di jalur-jalur yang selama ini rawan pelanggaran sepeda motor. Contoh misalnya jalur Mampang atau di Jalan Sudirman Tamrin. Nah itu kita pasang tidak hanya untuk roda 4 tapi juga untuk roda 2. Oke. Ini kameranya udah otomatis ya Pak ya? Otomatis. Otomatis begitu ada pelanggaran dia langsung Pasti dia langsung. Ya. Oke. Karena kameranya ada artificial intelligence, ada AI-nya, jadi dia bisa langsung meng-capture pelanggaran-pelanggaran. Untuk sepeda motor saat ini memang ada 4 jenis pelanggaran. Mulai dari helm, pelanggaran busway, kemudian stop line di garis berhenti dan traffic light. Oke. Kalau mobil itu ada banyak, ada menggunakan telepon, kemudian ganjil genap, tidak menggunakan seat belt dan sebagainya. Berarti prosesnya Pak setelah di capture ini masuk ke komputer mas-mas ini ya? Masuk ke belakang sini. Oke. Masuk ke sini nanti dilihat, dikonfirmasi, direkomendasikan. Kemudian setelah itu kita terbitkan surat untuk dikirimkan ke pengendara ini. Gitu. Ini surat ininya. Surat bahwa ya dikatakan tercapture, lengkap dengan fotonya. Berapa hari Pak prosesnya Pak? Ini semenjak cepat hari keempat. Oke, hari keempat. Hari pertama ini kita olah di sini, hari keempat surat ini sudah sampai ke rumah. Dan dia punya waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi ini. Kalau dia tidak mengkonfirmasi, kemudian tetap dia tidak membayar pajak, membayar dendanya, maka kemudian STNK-nya kita blokir ketika dia perpanjangan. Nah kalau misalkan ternyata motor itu udah dijual Pak, berarti kan artinya itu sudah bukan dia yang pakai Pak, tapi alamatnya masih pakai alamat lama. Motor yang sudah atau tidak hanya motor atau mobil, ketika sudah berganti kepemilikan, maka ketika dia membayar pajak, dia harus balik nama. Balik nama. Atau pemilik lama itu bisa memblokir di kita dan mengatakan bahwa motor tersebut sudah dijual. Surat ini kita kirimkan kepada alamat yang memang tertera datanya ada di kita. STNK ya Pak ya? Ada di STNK. Oke. Berarti kalau misalkan emang motornya ternyata sudah dijual dan alamatnya belum diganti nama itu berarti bisa karena nanti yang lamanya kena dia bisa pajak progresif, kemudian dia surat tilangnya ini bisa dikirim ke rumah gitu, padahal mungkin kendaraannya sudah dipindah tangankan. Berarti buat teman-teman kalau misalkan menjual kendaraan bermotornya segera diblokir STNK ya. Kita siapkan ada loket khusus untuk melaporkan itu. Pak boleh lihat-lihat ke belakang Pak? Pak kalau misalkan untuk kendaraan dari luar kota Pak? Luar kota misalnya kayak dari plat A atau mungkin plat D gitu tetap sama Pak? Sebetulnya sama. Jadi etle ini kan baru secara full, itu baru 2019. 2018 kita bangun, 2019 kita operasionalkan, sehingga kemudian tentu kita punya blueprint pengembangan etle. Contoh misalnya yang tadinya sekian titik menjadi sekian titik. Nanti misalnya bulan Maret nanti akan ada tambahan 45 kamera lagi. Itu untuk motor atau mobil? Motor dan mobil. Motor dan mobil. Nah, kemudian yang tadinya hanya bisa mobil, sekarang sudah bisa sepeda motor. Nah, pengembangan berikutnya
itu adalah untuk kendaraan-kendaraan dari luar kota. Oke. Karena ini kan melibatkan data-data rekiden yang ada di polda-polda lain. Nah, Iya. ini sedang kita susun SOP-nya, sehingga nanti diharapkan tidak hanya kendaraan yang plat B, semua kendaraan itu bisa kita tilang dengan menggunakan kamera etle ini. Berarti kalau untuk sekarang bisa dibilang prosesnya tuh kayak apa Pak? Maksudnya tindakannya untuk pelanggar-pelanggar yang terekam ETLE tapi platnya dari luar daerah Pak? Sementara ini data itu kita kirimkan ke misalnya plat D, ya, kita kirimkan ke Polda atau ke Polres. Tapi ini bagaimana SOP-nya itu yang masih sekarang sedang kita rumuskan. Tapi dalam waktu dekat ini itu sudah akan kita lakukan penilangan untuk kendaraan-kendaraan dari luar kota. Pak, kan biasanya kan kalau di lalu lintas itu polisi sering melakukan ini diskresi Pak. Iya. Artinya kan suka membuat rekayasa lalu lintas. Tapi ketika nanti rekayasa lalu lintas yang dilakukan polisi terekam kamera ETLE itu gimana Pak prosesnya? Misalnya Pak, ambil contoh ya Pak, misalnya lalu lintasnya lagi macet banget sehingga polisi di lalu lintas itu, polisi di lapangan memperbolehkan motor atau mobil masuk jalur busway atau kontraflow. Nanti kan itu terekam. Nah, disinilah gunanya TMC. Oke. Ya, karena ketika polisi di lapangan kemudian melakukan diskresi, nah dia akan melaporkan ke sini. Oke. Kemudian oleh operator etle inilah kemudian didatakan. Oh, misalnya telah dilakukan diskresi, boleh lewat jalur busway dari jam sekian sampai jam sekian tanggal berapa. Nah, semua pelanggaran di jam itu di jalur busway itu akan tidak kita kirimkan, itu tidak kita masukkan makanya digunakan perlunya ada back office itu untuk memilah-milah mana yang memang perlu ditindak, mana yang tidak gitu. Tapi ya mungkin sekarang sudah sangat jarang ya karena memang busway ini kan kita harapkan steril terus supaya memaksa juga masyarakat untuk berpindah dari moda angkutan pribadi menjadi moda angkutan umum. Pertama Jalan Sudirman Tamrin kan sudah ada MRT, sudah ada busway, jadi semua moda itu sekarang sudah ada. Pak, ini saya mau tanya Pak, ini kan ada yang baju biru, ada yang baju hitam. Kalau ini bedanya apa Pak? Ini dia memang dia yang mengendalikan ini semua di TMC-nya. Operator Traffic Management Center tuh. Traffic Management Center TMC. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas Mas. bincang-bincangnya. Sama-sama. Teman-teman jangan lupa di like video ini kalau kalian suka, di komen juga, paling penting di subscribe ya Pak ya. Subscribe channel Grid Auto News. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.